Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana 'anit tafriqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Wa qala aidan فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. ثُمَّ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ illa ila thalathati masajid al-masjidil haram wa masjidi hada ay masjid an-nabawi wal masjidil aqsa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Ayyul ikhwan wal akhwat rahimakumullah, Pak Naib dan para staf yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini bertepatan dengan 53 tahun tragedi pembakaran Masjidil Aqsa 21 Agustus 1969. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mentafakuri kembali perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Sebuah karunia yang besar bahwa kita ikhwan akhwat di dalam al-jamaah berada di belakang imam sebagai junnah untuk bersama dalam barisan Ghazwah Fathul Aqsa. Dan salah satu dari aksi nyata atau upaya pembebasan Al-Aqsa itu adalah dengan kajian ilmu. Karena semua itu kan perlu ilmu. Kita beribadah harus ada ilmunya. Jangankan ibadah, bekerja aja, mau bengkel kah, mau di kantor, semua pakai ilmu. Apalagi ini pembebasan Al-Aqsa. Nah, insya Allah dengan sedikit yang saya punya, semuanya karunia dari Allah, kami akan berbagi tentang kajian Al-Quds atau kajian Al-Aqsa. Tadi saya sampaikan ke Naib, ini termasuk kajian Al-Quds yang pertama, riasah pertama yang mengadakan kajian Al-Quds di seluruh dunia. Alhamdulillah dengan izin Allah. Dan ini bukan hanya kali ini ya Pak Ade ya. Kita akan berlanjut, kita akan mengkaji bukunya, cuma AWG barangkali nanti bisa mengadakan. Ini kan bukunya sudah diterbitkan Maret kemarin. Kami alhamdulillah dengan imam menerbitkan buku 346 halaman. Nanti insya Allah sampai khatam Pak. Jadi buku ini akan kita kaji sampai khatam. Mau berapa pertemuan, sebulan sekali, mudah-mudahan setahun selesai lah. Ini materi yang diberikan di mahasiswa semester 6. Jadi ini semua yang hadir di sini ya sama dengan mahasiswa semester 6. Bukan kuliah di kampus tapi kuliah duha. Alhamdulillah. Sebagai pengantar, mengapa buku ini terbit? Kan tidak
tidak ujuk-ujuk langsung terbit. Ini buku ini ada sejarahnya mengapa terbit. Tahun berapa para ikhwan, masih ada yang masih ingat gak pertama kali dikumandangkannya Ghazwah Fathul Aqsa? 2006. Tahun 2006. 2000 ya 2006. Berarti udah berapa tahun nih? Sekarang 2022. Masya Allah, 16 ya. Jadi kalau pembebasan Al-Aqsa 16 tahun masih jauh, perlu waktu. Indonesia aja coba dijajah berapa tahun? Belanda aja udah 250 tahun, ratusan tahun. Jadi kalau mengharapkan pembebasan Al-Aqsa bulan ini, tahun ini baru 12 tahun. Palestina dijajah dan 60-70 tahun, dia melihat Indonesia aja ratusan tahun masih bisa merdeka, kami juga bisa merdeka. Kapan waktunya pembebasan Al-Aqsa? Tahun berapa para ikhwan? Ada yang bisa memprediksi nggak? Wallahu a'lam bishawab. Kita kewajibannya mengamalkan, ikut andil dalam perjuangan Al-Aqsa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ini sebelum masuk materi. Jadi dulu tahun 2006 pembebasan Al-Aqsa, kita belum tahu dalilnya secara luas ya, ayatnya, hadisnya, sejarahnya, Al-Aqsa ada di titik berapa, kita belum tahu. Waktu itu panitia termasuk saya dipanggil ke kamar imam, Allah yarham. Insya Allah besok kan taklimnya Ahad ya, besok imam akan memproklamasikan pembebasan Al-Aqsa. Walaupun belum tahu persis seperti apa Al-Aqsa, dalil-dalilnya, ayat hadisnya belum begitu banyak, paling tadi surat Al-Isra ayat 1 kan. Tapi bismillah, pokoknya kita proklamasikan dulu. Waktu itu imam menggambarkan begini, dulu waktu Indonesia mau merdeka, sebelum proklamasi 17 Agustus, kita sudah punya pasukan tentara belum? Belum ada pasukan menteri, belum ada jenderal, asal jangan jenderal Sambo aja. Belum ada, belum punya pasukan, belum punya menteri, tapi yang penting proklamasi dulu bahwa Indonesia itu ada. Itu imam menggambarkannya, proklamasikan dulu bahwa jamaah itu memproklamasikan pembebasan Al-Aqsa dan jamaah itu ada sebagai pengambil over kepemimpinan kaum muslimin. Jadi walaupun kita belum punya AWG, waktu itu belum ada, ini kan 2006, AWG tahun 2009. Sekarang juga termasuk 14 tahun pendirian Aqsa Working Group. Jadi nyatakan dulu. Nah, berapa tahun kemudian, nah ini yang saya hayati, kalau kita punya tekad, punya tujuan, nanti Allah kasih jalannya pasti. Lanah dianah musubulana, pasti kasih. Nah, dengan izin Allah, Imam Masjid Aqsa almarhum Syekh Mahmud Muhammad Syam, beliau juga sudah berada dalam jamaah, kan bolak-balik ke Indonesia sebenarnya hampir tiap tahunnya mengadakan organisasi luar. Nah, kita mengundang beberapa iwan menemui, mohon hadir di Cilengsi waktu itu kan terawih perdana tahun 2006. Nah, terus ya kurang lebih beliau mengatakan, antum mau membebaskan Al-Aqsa katanya, sudah tahu belum ilmunya, dalilnya? Ya pokoknya bondo nekat dulu, bonek dulu. Yang penting ada dalilnya, kita laksanakan. Itu prinsipnya sebenarnya, walaupun belum sempurna. Nah, kalau pengen tahu ilmunya, belajarlah di Mu'assasah Al-Quds di Yaman. Nah, itu kurang lebih ceritanya. Kemudian tahun 2009 waktu itu Imam Allah Reham dengan almarhum juga Pak Soni di Bandung rapat musyawarah, saya juga hadir. Sedang musyawarah dapat email dari Yaman mengundang 2 orang untuk ikut Daurah Al-Quds. Yang diundang namanya sudah ada, yaitu Muhyiddin Hamidi dan Soni Sugma. Kemudian berangkat. Setelah berangkat sampai sana cuma 10 hari, pulang imam mengadakan musyawarah, nggak cukup ilmu itu dimiliki oleh kami, maka diusulkan kita akan ikutkan yang banyak. Kita laporkanlah ke sana, kapan ada daurah lagi kita mau ikut.
Akhirnya ada daurah, ikut kita, ajukanlah nama beberapa, nggak nyampe 10. Imam rapat lagi, musyawarah lagi, kita minta lebih dari wilayah-wilayah, dari Al-Fatah kumpul karena jumlahnya waktu itu 23. Nah, pihak panitia di Yaman kaget, wah banyak amat nih. Biasanya kan kemarin aja 2, sebelumnya di sana dirapatkan lagi, ya udah diterima. Habis itu imam musyawarah lagi, kurang, harus ada muslimatnya. Jadikanlah muslimatnya 2, Mbak Taubatul Azkiyah, Kiki putrinya imam, sama Bu Heni dari Lampung. Kirimlah namanya ke sana. Di Yaman dirapatkan lagi, selama ini belum pernah ada muslimat, adanya ikhwan aja, rapat lagi. Apalagi di sana kan belum terbiasa, ikhwan akhwat ngumpul walaupun di satu ruangan kan terpisah cuma berdua, rapat lagi. Akhirnya disetujuilah, ya udah diterima. Jadi perjalanan sampai di sana kita ikut kuliah. Waktu itu amirnya yang sekarang Imam Ustadz Yasol Mansur, waktu itu kan amir tarbiyah ya. Amir Ghazwa Aqsa. Berangkatlah tadrib. Para ikhwan paling lama pernah ikut tadrib berapa hari? Sehari. Paling lama sehari itu, Bang. Iya, sehari paling lama mana Ibu? Kalau dulu zaman awal Supa Cilengsi tahun 90 kan ada yang 2 bulan ya. Masya Allah, terus dikirim. Terbukanya Kalimantan itu tadrib 2 bulan, kirimlah Ustadz Ozin, Ustadz yang lain ke Kalimantan, ada yang ke Jawa Timur, terbuka. Ikhwan, tadribnya paling lama 1 hari. Nah kalau paling lama sehari, paling cepat berapa jam? Alhamdulillah kami tadrib 3 bulan, Bu. Tadrib 3 bulan, Blenger tuh. Khusus bicara tentang Al-Aqsa 3 bulan coba. Ini materi, nah ini nanti sampai ke sini, makanya saya jelaskan dulu. Setelah 3 bulan belajar tentang Palestina dari Imam Masjidil Aqsa, dari Ketua Palestina, dari pakar sejarah, para profesor. Jadi nggak tanggung-tanggung yang ngisi, profesor-profesor ahli sejarah dari Palestina. Lulus, kemudian mendapatkanlah syahadah sanad tentang Al-Aqsa. Jadi 25 ikhwan kita, 23 ditambah 2 orang dari staf kedutaan itu mendapatkan syahadah Safirul Duta Al-Quds yang berhak memberikan pencerahan tentang Al-Aqsa. Tanda tangannya langsung Profesor Sesiam. Nah, karena itulah setelah itu selesai, kita siarkanlah. Nah, 1-2 tahun kemarin materi yang tadrib 3 bulan Imam mengamanatkan untuk materi kuliah tambahan di kampus SCAI Al-Fatah semester 6. Ya, dengan izin Allah yang diamanati mengajar imam dan saya bergantian. Karena imamnya sering kemana-mana kan amanatnya banyak, akhirnya saya yang kebagian untuk membadali terus. Ya hikmahnya saya jadi baca lagi. Nah tahun kemarin imam mengamanatkan, Ustadz bagaimana kalau materi kuliah dibukukan tapi dengan bahasa buku. Ustadz kan biasa nulis, ya udah insya Allah bismillah imam. Koreksi berapa kali, alhamdulillah jadilah seperti ini. Para ikhwan gak usah nyusun, gak usah nulis, gak usah ngedit, tinggal beli. Boleh nggak promo? Boleh, yang nggak boleh kan jual beli di masjid. Saya kan hanya promo aja. Nanti ya ada lah menghubungi lewat panitianya Aqsa Working Group. Saya hanya menulis. Makanya ada saat saya beli, silakan hubungi Aqsa Working Group. Ini semuanya ada ilmunya di sini. Dan insya Allah saya sudah sepakat dengan Pak Ade, kecuali ada amanat imam ya. Kalau menteri kan saya siap hadir kecuali ada tugas presiden kan. Saya juga sama, insya Allah Pak Naib saya hadir sesuai jadwal kecuali ada amanat imam. Dan amanat saya yang pokok sekarang ada di kantor Vitamina sebagai redaktur senior. Lebih banyak bekerja di belakang meja di komputer, ya ngetik, yang ngedit, yang nulis dan seterusnya. Jadi ini latar belakangnya. Jadi ini tidak mudah para ikhwan mengumpulkan buku, menulis, nyusun sampai seperti ini tidak mudah. Dan isinya alhamdulillah sudah di sini ada pengantar sambutan yang menyambut 4 tokoh bukan hanya nasional, internasional yang sudah membaca bukunya, ringkasan bahasa Arabnya. Alhamdulillah Duta Besar Palestina Dr. Zuhair Al-Sum juga ada sambutannya menyambut baik adanya buku ini.
Profesor Dr. Mahmud Hasyim Ambar, Dekan Fakultas Ilmu Tafsir Universitas Islam Gaza. Saya juga beberapa kali chatting, beliau merasa alhamdulillah, yang membuat bersyukur yang menulis tentang Palestina bukan orang Palestina. Nah ini, tapi bukan orang Indonesia, orang Cilengsi. Orang Indonesia ini Masya Allah kan beda kan. Oh ternyata luar biasa. Ini semuanya tentu karunia Allah. Profesor Dr. Sudarnoto ini Ketua Bidang Luar Negeri MUI Majelis Ulama Indonesia Pusat yang ngurusin hubungan ulama dengan internasional. Dan yang terakhir Haji Suripto, ini mantan intelijen yang tahu dunia intelijen dan terakhir di Komite Nasional Rakyat Palestina. Jadi alhamdulillah mereka menyambut baik dan buku ini kemudian oleh Imam diamanatkan coba dikaji, dibedah di berbagai tempat. Alhamdulillah sudah diadakan di beberapa tempat. Pada pertemuan ini kami akan membahas secara global isi buku ini. Nanti pada pertemuan berikutnya per bab 1, bab 2. Nanti terakhir ada ujiannya. Ya Bu, ada ujiannya. Nanti yang nggak lulus diulang. Enggak Bu ya. Jadi artinya bertahap, nggak selesai satu pertemuan. Supaya apa? Tadi ilmu. Supaya kita tuh makin meyakini bahwa yang kita amalkan itu memang ada ilmunya. Kalau orang ada ilmunya kan dia enak, jadi apa-apa juga. Baik, ini ya para ikhwan. Nah, beberapa bab buku ini diawali dari bab 1, kedudukan Masjid Al-Aqsa menurut Al-Quran. Surat apa, ayat berapa yang berbicara tentang Al-Aqsa? Surat Al-Isra ayat 1. Terus surat apa lagi? Itu doang ya? Ya karena baru tahu ilmunya itu. Nah nanti dijabarkan. Ternyata sepertiga Al-Quran berbicara tentang Al-Aqsa Palestina. Masya Allah. Ini menurut guru besar saya. Nanti akan kita uraikan, bener nggak? Contoh nih para hamba Allah. Kita mulai dari Al-Fatihah. Di bagian akhir kita kan di situ ada dijelaskan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yang kau beri nikmat kan dari para nabi, para solihin, para syuhada. Itu dalam surat An-Nisa. Terus ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang orang yang engkau murkai. Siapa yang orang dimurkai Allah? Orang Yahudi. Yahudi tinggalnya di mana waktu itu? Di Yerusalem, di sekitar Masjidil Aqsa. Jadi bicara Al-Fatihah bicara tentang Al-Aqsa. Nah, walaupun tidak secara langsung, tapi sejarahnya seperti itu. Kita itu mohon jangan saya digolongkan orang-orang Yahudi. Siapa orang Yahudi? Orang yang dimurkai. Kenapa dimurkai? Sudah tahu kebenaran, dia tidak mengamalkan. Itulah Yahudi karakternya. Tahu dia nanti akan ada lahir nabi terakhir namanya mim ba'dismuhu Ahmad. Tapi begitu lahir Muhammad, mau baiat enggak dia kepada Muhammad? Enggak mau. Kenapa enggak mau? Dia tahu enggak itu ada nabi terakhir? Tahu dia. Bahkan dia lebih tahu dari anaknya sendiri. Itu di dalam surat Al-Baqarah kan dia lebih paham. Tapi kenapa? Dua penyebabnya mengapa orang Yahudi tidak mau berbaiat, tidak mau masuk Islam. Pertama, karena menganggap Muhammad anaknya budak. Muhammad kan dari keturunan siapa? Siti Hajar. Adapun bangsa Yahudi dari siapa? Kayak dari Nabi Ismail kalau tadi ya. Ini Nabi Ishak. Jadi karena beda jalur, jadi nggak mau dia merasa lebih sombong karena merasa mungkin dia lebih dari yang nggak mau dia itu. Nah yang kedua, kok lahirnya di Mekah nggak di Yerusalem? Padahal waktu itu komunitas Yahudi adanya di Yerusalem, di Al-Quds. Kenapa nggak kesini? Nah itu diantaranya. Nah, artinya kalau orang sudah merasa diri menganggap paling benar, paling hebat, dia nggak mau mengakui kebenaran. Itulah kita jangan sampai mempunyai, mungkin KTP-nya jangan sampai punya sifat Yahudi, sudah tahu kebenaran tapi tidak mengamalkan. Itulah Yahudi dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Orang Nasrani. Bedanya apa? Kalau Yahudi itu tahu kebenaran tapi tidak diamalkan. Kalau Nasrani
tidak tahu kebenaran, pasti dia tersesat. Contoh misalnya nih, kalau dari saya kan bukan orang sini, nggak tahu wilayah sini. Umpamanya saya datang, saya mau ke Grogol Roxy ya misalnya. Kemana arahnya? Dari sini ke sana, ke kiri, ke kanan. Sudah di rutenya sudah dikasih tahu. Saya sudah tahu rutenya, tapi saya ngambil rute ke sana. Kira-kira nyampe nggak? Nggak nyampe, dia nggak nyampe karena sudah tahu ke sana. Kok dia nggak ke sana arahnya? Karena sudah tahu yang benar ke sana, dia dimurkai. Kalau orang Nasrani tidak tahu arah kemana Roxy, ya pokoknya jalan aja ya, nggak pasti tersesat. Nah kita jangan sampai. Nah bicara Al-Fatihah di situ tergambar. Surat Al-Baqarah tentang mengapa disebut surat Al-Baqarah. Artinya apa Al-Baqarah? Sapi betina, penyembelihan sapi betina. Itu terjadi pada siapa? Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Ya orang-orang sebagian besar orang-orang Yahudi yang ada di. Ya bicara tentang surat Al-Baqarah itu banyak berbicara tentang Palestina, Al-Aqsa, Ali Imran, keluarga Imran yang kemudian di situ ada Maryam, ada Isa alaihissalam. Itu di mana? Di Yerusalem. Bicara Ali Imran, bicara tentang Al-Aqsa, tentang Palestina. Jadi banyak sekali ayat-ayatnya. Jadi bukan hanya Al-Isra ya. Nah, sekarang kan sudah paham nih kedudukan Al-Aqsa menurut Quran. Di dalam surat At-Tin gimana? Wattini wazaituni wa turisinin. At-Tin, Az-Zaitun, Tursina adanya di mana? Ya di seputar Palestina. Jadi bicara kalau kita menghayati kandungan Al-Qur'an itu, kita kalau imam membaca Watin itu saya terbayang bagaimana itu Bukit Tin, Buah Tin, Buah Zaitun yang ada di Palestina yang sekarang dijajah. Itu ketika kita bicara surat Watin. Li ila fi Quraisyin ila fihim rilatashita. Ya saya pada zaman dulu itu orang Quraisy sudah biasa ekspor impor. Ketika musim panas kemana? Ke Yaman, ketika musim dingin ke Palestina. Jadi ketika membaca li ila fi Quraisyin terbayang dulu pada waktu zaman Nabi orang-orang ekspor impor antara Yaman dan Palestina ya. Jadi banyak ya. Bukan hanya Al-Isra ya. Nah, nanti akan diuraikan pada kedudukan. Artinya adalah kalau ayat jangankan banyak, satu ayat aja bicara tentang Al-Aqsa kita wajib meyakini dan mengamalkan. Ini tentang kedudukan Masjid Al-Aqsa menurut Al-Quran. Maka betul kata Dr. Mahmud Ambar, bicara tentang pembebasan Palestina, pembebasan Al-Aqsa berarti bicara tentang akidah. Karena sudah ada dalam ayat-ayatnya. Nanti ada tinjauan kemanusiaan, tinjauan politik, itu ada lagi ya. Yang kedua, kedudukan Masjid Al-Aqsa menurut Al-Hadis. Ada berapa hadis tentang Al-Aqsa? Ada yang hafal hadis tentang Al-Aqsa Palestina mana? Ya mungkin ada artinya kandungannya ya, ayat hadisnya mungkin nggak apa. Ada buku baru bahasa Arab kayaknya udah diterjemahin nih oleh Maisi ya. Judulnya kalau Imam An-Nawawi mengarang buku kan Al-Arba'in An-Nawawi ya, 40 hadis tentang ada akidah, ada akhlak. Ini ada kitab lagi namanya Al-Arba'in Al-Filistinin, 40 hadis tentang Palestina. Itu udah dirangkum dari berbagai hadis. Jadi ada 40 hadis lebih ya, ini yang terangkum dalam buku 40 hadis. Ada yang tentang hadis dari Maimunah, ada tentang yang la tusadur rihal dan seterusnya. Jadi artinya adalah pada zaman Nabi itu Palestina sudah dibicarakan, didiskusikan, dimusyawarahkan, dirapatkan baik oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Jadi artinya sudah menjadi pembicaraan. Yang paling terkenal pembantu Nabi namanya Maimunah, seorang perempuan yang cerdas yang menyatakan Aftina bi Baitil Maqdis ya Rasulullah. Kalau bahasa sekarangnya apa statement Anda, statement baginda tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa itu bagaimana? Itu sahabat muslimah yang nanya. Rasul menjawab itu adalah
ardul mahsal wan mansar. Di situ tempat berkumpul dan berpencaranya manusia. Manusia dari berbagai penjuru berkumpul di sana. Manusia dari berbagai penjuru berpencaran dari Palestina. Kemudian Maimunah bertanya, apa kewajiban Anda, kewajiban Rasul? Rasul menjawab, datangilah tempat itu. Jadi kita diperintahkan nih, untuk mendatangi Masjidil Aqsa. Amr, hukumnya perintah. Kalau Maimunah berhenti sampai di sini, kita berdosa karena tidak bisa ke sana. Tapi Maimunah bertanya, bagaimana kalau ada umatmu yang tidak bisa ke sana karena biaya, karena jauh dari Kapo kan lumayan nih, perlu biaya, apalagi sekarang susah masuk ke sana. Nah, makanya Maimunah bertanya, Rasul menjawab, nah ini nanti ada di uraian terakhir. Kirimkanlah minyak untuk menerangi lampu-lampunya. Tidak letterlek minyaknya kita kirim, lagi mahal minyak kan. Apa kira-kira maknanya kirimkan minyak untuk menerangi lampu-lampunya? Kirimkan solidaritas, donasi apa yang bisa kalian supaya makmur tuh Masjidil Aqsa. Alhamdulillah kita sudah ya melalui amanah imam, melalui AWG sudah banyak kegiatan. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Sebab kalau engkau sudah mengirimkan minyak ke Masjidil Aqsa, itu sama juga engkau mendatanginya, sama juga engkau sudah sholat di dalamnya. Allahu Akbar. Nah, jadi kalau ada long march ya, ini udah lama nggak long march ya Pak Naib ya. Ini kaosnya dipakai nih long march. Ini waktu long march di mana nih? Bekasi ya. Ada pertanyaan gini Pak Ikhwan, mana sih aksi nyatanya? Tolong dong aksi nyatanya. Kira-kira nih long march aksi nyata bukan? Long march itu aksi nyata apa aksi goib? Aksi nyata. Demo di Kedubes aksi nyata apa aksi goib? Ini nyusun buku aksi nyata apa aksi goib? Yang kita lakukan aksi nyata semua, membuat statement. Ini ada doanya kan, doa al-azab, imam mengamanahkan, cobalah dibaca doa azab, dihafal. Baca doa aksi nyata bukan? Goib gak kelihatan. Sekarang yang bukan aksi nyata yang mana? Kalau dia diam, kegiatan Aqsa nggak ikut, doa juga kagak, itu yang bukan aksi nyata. Jadi terjawab sudah, semua itu aksi nyata. Orang kan anggapannya aksi nyata ngirim pasukan ke sana, nggak diterima pasukan kita. Kalau mau ngirim pasukan kan harus izin PBB. Siapa yang izin PBB aja nggak punya pasukan? Harusnya kan aja pasukan perdamaian. Tapi nyatanya PBB nggak ngirim pasukan karena ada kepentingan di sana. Kalau ngirim orang, kira-kira orang Palestina sama orang Indonesia lebih berani mana? Orang Palestina udah perang tiap hari, kita nggak pernah perang. Sampai sana begitu datang dor takut gitu. Waduh, ini suara apa nih? Di sana mah orang udah nggak perlu, kirim yang lainnya aja, donasinya, bantuannya, doanya itu yang di. Baik ya, ini secara global dulu menurut al-hadis. Nah, tadi kan sudah dibaca ayatnya. Saya beberapa pekan lalu ke Niaba Sukabumi. Ini alhamdulillah arahan dari naibnya supaya Ikhwan tuh hafal Al-Isra yang tadi dibaca ayat 1 sampai 10. Dan diamanati untuk kalau yang imami sholat Isya baca surat Al-Isra ayat 1 sampai 10 dibagi 2 rakaat. Alhamdulillah waktu saya ke sana ngimami saya baca juga surat Al-Isra itu. Ada yang sudah hafal Pak Iwan, ibu-ibu? Menghafal Al-Isra ayat 1 sampai 10 aksi nyata bukan? Aksi nyata. Kalau nggak hafal berarti belum ya, insya Allah. Ya, kalau yang punya kesempatan menghafal coba. Ya Allah, saya mencoba menghafal ya 1 ayat, 2 ayat Al-Isra. Kita akan uraikan di sini para hamba Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya. Nanti kita akan jelaskan negeri yang diberkahi. Sebagai tanda-tanda untuk Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, karena dan Allah sesungguhnya Maha mendengar lagi Maha mengetahui, Maha melihat. Ini Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Rasul kalau mau berjalan sendiri, kira-kira kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau jalan kaki berapa hari para ikhwan? Itu jaraknya kurang lebih 1.500 km. Sama dari sini sama sampai ke ujung Jawa Timur. Kira-kira kalau jalan kaki dari sini Jawa Timur berapa hari? Wah, bisa berbulan-bulan ya. Naik mobil aja bisa seharian kan? 10 jam lebih. Nah ini Rasul, makanya waktu itu banyak yang tidak percaya kan. Masa dalam sepertiga malam, ini kan berangkatnya tengah malam jam-jam 12, belum sampai pagi udah sampai ke rumahnya lagi. Makanya baginya orang pada ribut kan. Akhirnya terbelah lah, ada yang percaya, ada yang ragu-ragu, ada yang keluar dari sudah masuk Islam keluar karena nggak percaya tadi. Para ikhwan percaya nggak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya sepertiga malam, percaya nggak? Naik pesawat sekarang cukup berapa menit tuh? Nah, sekarang sudah dibuktikan. Apalagi pesawat buruk ciptaan Allah, pesawat manusia aja dari sini ke Jawa Timur kan 1 jam. Ini kan sepertiga malam 1,5 jam. Itu bagi Allah itu mudah sekali. Karena Allah yang memperjalankan. Nah, kalau Allah yang memperjalankan semuanya mudah, cepat, sebentar bagi Allah. Kalau mungkin saya pernah cerita tentang 2 ekor semut nih. Ini cerita aja, bukan cerita menjelang tidur. 2 ekor semut. Satu namanya Ali deh. Yang satu Ade deh. Ketemuan di Masjid Nurul Jannah. Habis ketemu, kemudian pisah karena adanya mau ngopi kan. Saya mau ngisi pengajian. Kata semutnya, kira-kira ya 30 menit lah, ketemu lagi nih saya sama Ade. Nah, saya tanya, lah Dek, dari mana Dek? Dari Pasar Roksi katanya. 30 menit. Kira-kira semut bisa nggak dari sini Pasar Roksi bolak-balik? Kalau jalan sendiri nggak bisa, tapi semutnya si Ade nempel di motornya Pak Naib. Pak Naibnya yang jalan bolak-balik. 30 menit bisa nggak? Bisa, kalau ada yang memperjalankan. Itu gambarannya, ini bukan dalil, supaya mudah. Jadi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa bagi Allah, kalau Allah yang memperjalankan mah gampang, sebentar doang selesai. Jadi secara logika itu masuk akal, secara dalil jelas. Tadi pesawat sudah membuktikan. Nah, sekarang yang mau kita bicarakan di sini, di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, di antara keduanya itu adalah tempat-tempat yang diberkahi. Nanti rinciannya para ikhwan bisa membuka Al-Isra ayat 1, Surat Saba 18, Al-Anbiya 71, Al-Anbiya 81. Itu berbicara tentang negeri yang diberkahi. Mengapa di situ disebut negeri yang diberkahi? Pertama, karena disitulah diturunkannya para nabi-nabi dan rasul utusan Allah. Sebagian besar nabi rasul utusan Allah turun di sana, di seputar yang disebut dengan Biladus Syam, negeri Syam. Yang kedua, karena di situ ada Masjidil Aqsa, ada Masjidil Haram, tempat yang lebih utama sholat di situ dibanding masjid-masjid lain. Kalau kita sholat di Masjidil Haram nih, kalau haji umroh, sholat di sana keutamanya lebih banyak berapa rakaat dibanding Masjid Nurul Jannah? 100.000 kali. Bayangkan, makanya orang berbondong-bondong haji umroh karena sholat di sana 1 rakaat keutamanya lebih baik daripada sholat di Masjid Nurul Jannah 100.000 kali. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji umroh ya. Amin. Ya Dek, kamu kan tanggung jawab nanti ikhwan-ikhwan kita reunian
umroh bersama. Ya, kumpulnya di depan Masjidil Haram. Ya kumpulnya itu ke sana. Karena iya segala macam. Kalau di Masjid Nabawi berapa rakaat? 10.000 lebih baik. Kalau dari Masjidil Aqsa 1000 kali. Ada yang mengatakan hadisnya 500, 250. Itu semuanya benar. Jadi artinya memang cuma perbedaannya kalau Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu rame ya, penebah itu udah lampu-lampunya meriah segala macam. Tapi Masjidil Aqsa sepi. Sedikit orang yang ke sana. Orang Palestina aja kalau mau sholat nih, ini di Mina News kan tiap Jumat disampaikan bagaimana puluhan ribu kaum muslimin Palestina untuk sholat Jumat di Masjidil Aqsa aja harus melewati penjagaan tentara Zionis. Kalau pemuda-pemuda ditangkepin nggak boleh. Yang boleh sholat itu umur 60 tahun ke atas. Ada yang 60 tahun ke atas. Nah itu boleh masuk. Karena ini boleh nih. Boleh ya. Tapi kalau pemuda ya itu diperketat. Jadi mereka takut sebenarnya pasukan karena mau sholat aja takut. Apa sih yang ditakutin? Sementara orang-orang Yahudi kalau mau ritual boleh malah dikawal oleh tentara. Tapi orang-orang Palestina memang luar biasa. Biarpun dihambat, biarpun dihadang, tetap sholat di Masjidil Aqsa. Berangkatnya kapan? Jam 3 dini hari udah berangkat tuh. Tentaranya lagi pada ngantuk kan. Yang datang puluhan ribu, tentaranya karena pusing udah masuk aja. Alhamdulillah kemarin itu Jumat kemarin yang sholat di Masjidil Aqsa 55.000. Bayangkan 55.000. Masjid ini kalau penuh berapa? Nggak nyampe 1.000 kan? 55.000. Itu perjuangannya luar biasa tiap Jumat. Dari subuh mulainya dia bawa makanan sendiri untuk sampai Jumatan di sana. Jadi artinya tanah yang diberkahi, negerinya para nabi. Yang kedua keutamaan sholat. Yang ketiga tanahnya yang subur, luar biasa. Saya waktu di Yaman itu kalau istirahat cari jus. Itu buah-buahnya mulai dari ada mangga, semuanya ada. Negerinya padahal negeri batu, padang pasir. Tapi buah-buahan tiap hari ada. Dari mana? Impor dari Palestina. Zaitun yang terbaik dari mana? Dari Palestina. Diimpor ke Eropa, di Eropa diolah menjadi minyak wangi terbaik dari Paris. Harganya lebih mahal dari zaitun karena ada unsur zaitunnya yang mengolah dicampur dengan bahan yang lain. Nah itu diantaranya kesuburan tanahnya, hasil tambangnya. Dan Mina saya juga pernah nulis di Mina. Ada cadangan minyak terbesar yang terkandung di Laut Gaza sudah dicuri oleh Zionis Israel laknatullah. Itu cadangan minyaknya sudah mulai dicuri. Ternyata di sana bahan tambangnya banyak sekali. Itu baru satu bagian, belum yang lain. Ada nikelnya, ada tambang-tambang yang lain yang ternyata luar biasa. Nah, itu kan kesuburan tanahnya. Kemudian diberkahi karena di sana Allah memilih para syuhada di jalan Allah ya. Teman saya waktu di Yaman namanya Salim ya. Saya ajak ke Indonesia. Itu ila Indonesia, al Indonesia jamil. Indonesia itu negerinya cantik, indah. Tanamannya banyak. Nanti kita ajak ke puncak lah. Di sini bisa ngajar. Cuma pertanyaan satu, para ibu. Apa pertanyaannya? Kalau di Indonesia saya bisa syahid enggak gitu? Coba nih. Kira-kira syahid dalam arti meninggal di medan perang ya, walaupun ibu yang melahirkan juga syahid. Udah ditanya begitu saya nggak bisa jawab. Jadi artinya mereka orang-orang Palestina tidak merasa gentar kalau ada saudaranya, kakaknya ditembak mati. Karena itu ada yang menanya, katanya negeri penuh berkah, tapi mengapa banyak bayi-bayi terbunuh, bom di mana-mana, orang terbunuh, yang tak berdosa ikut terbunuh. Itu jawabannya, Allah hendak memilih di antara mereka sebagai para syuhadanya. Luar biasa. Jadi tidak ada kekalahan. Mereka syahid di jalan Allah itu bukan kalah, tapi mereka justru meraih kemenangan. Jadi ini ya negeri yang diberkahi, Masya Allah. Nah kalau kita ingin dapat berkahnya Allah, ikut dalam perjuangan Al-Aqsa, ikut di dalam aksi-aksi yang diamanahkan oleh imam melalui
Aqsa Working Group ya. Kalau kita menghafal Al-Isra sampai 1 sampai 10, mudah-mudahan termasuk akan mendapatkan berkahnya Al-Aqsa. Insyaallah ya Allah, saya mencoba hafal. Menghafal 10 ayat, Bu, dimulai dari 1 ayat. 1 ayat dimulai dari 1 kalimat, 1 kata. Ya, dimulai subhanalladzi asra, subhanalladzi asra. Udah hafal belum? Hafal kan? Subhanalladzi asra. Terus begitu sampai Samiul Basir hafal. Ujungnya hafal, ujung depannya lupa. Nggak apa-apa, namanya udah banyak pikiran Pak ya. Ya deh, mikir kebutuhan ya. Udah Ustaz. Makanya kalau ada orang menghafal Quran yang terbaik itu waktu usia kecil memang. Sebelum TK bahkan SD itu usia-usia terbaik. Kalau usia kita nggak bisa. Bisa sih tapi udah banyak yang dipikirin, banyak yang lupa. Ya tapi dikit-dikit ya. Baik. Nah ini ada nabi-nabi yang berdakwah, hidup bahkan meninggal di Masjidil Aqsa di sekitar Yerusalem. Ini baru disebutkan 16. Nah, karena sebagian besar nabi ada di sana, sementara Nabi Muhammad SAW itu ada di Mekah, bagaimana untuk menghubungkannya, alaqahnya, bagaimana kalau bahasa skripsinya korelasinya? Maka itulah ada mukjizat Isra dan Mi'raj supaya Nabi Muhammad itu terkait dengan Masjidil Aqsa. Kan di dalam hadisnya sudah disebutkan, disitulah Nabi Muhammad mengimami arwah para nabi utusan Allah. Para orang yang nggak punya iman, bagaimana cara ngimaminya? Ya arwahnya, ruhnya semuanya diimami oleh Nabi. Jadi semua nabi itu di sana. Maka siapapun yang sholat di Masjidil Aqsa yang seluas 14,4 hektar itu, sujud dimanapun itu pernah disujudi oleh para nabi Rasul utusan Allah. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan seterusnya. Nah, ini namanya Biladus Syam ya, negeri Syam itu yang di deret merah. Di deret merah ini dipecah-pecah oleh PBB kemudian menjadi 4 negara. Mulai dari utara itu Lebanon, Syria, Yerusalem, Yordania, kemudian Palestina. Di bagian selatan ada Mesir, sebelah sininya ada Arab Saudi, ada Yaman. Itu dipecah dulunya satu, Pak, Biladus Syam, negeri Syam. Karena dipecah-pecah. Nah, sekarang kita kaitkan dengan para nabi. Kalau berbicara, jadi artinya begini para hamba Allah. Berbicara tentang Masjidil Aqsa, berbicara tentang Palestina, itu berbicara tentang peradaban manusia. Karena sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat semuanya terkait dengan Masjidil Aqsa, nggak ada yang terpisah. Kita mulai dari Nabi Nuh, karena Nabi Adam, Idris, Nuh, kemudian banjir kan, banjir bandang habis, seolah-olah memulai kembalinya dari Nabi Nuh, karena manusia semuanya udah binasa, tinggal zaman Nabi Nuh. Dari sejak zaman Nabi Nuh inilah kemudian melahirkan keturunan yang sebagian Ham itu ada di Afrika, Arab, kemudian Syam termasuk nanti di Indonesia, kemudian Yafid ada di Asia dan Eropa. Jadi manusia-manusia dari Eropa, Afrika, Asia semuanya keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Keturunannya atasnya Nabi Adam. Jadi kita semua keturunan Nabi Nuh sama semuanya, dari Eropa, dari mana-mana. Jadi mengapa harus bertengkar? Bertikai satu keturunan, satu induk. Kenapa bertikai bertengkar? Karena urusan uang, urusan pekerjaan, urusan politik, ya semuanya. Padahal kalau dari segi dalil, nanti para Iwan boleh dibuka Al-Baqarah 133, Al-Imran 67, 52 dan seterusnya. Itu semuanya berbicara bahwa semua nabi adalah hamba Allah yang beragama Islam, semuanya mentauhidkan Allah. Saya pernah baca buku ini, jadi jangan sampai menyesatkan anak-anak kita. Nabi Isa mengajarkan Kristen, Nabi Isa agamanya Kristen. Kemudian Nabi Musa, Nabi Daud agamanya Yahudi. Ini penjelasan yang sesat. Lah, bagaimana mungkin nabinya Allahnya Esa menurunkan nabi menyembah 3 Tuhan? Itu secara logika nggak masuk akal. Masa menyembah 3 Tuhan? Masa menyembah
Nabi Yahudi mengajarkan Uzair putra Allah. Semuanya Nabi mentauhidkan Allah. Nahnu minal muslimin. Nanti ayat-ayatnya bisa dilihat di situ. Jadi semuanya nabi-nabi itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para hamba Allah ya. Kemudian kita langsung ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya 2 istri yang melahirkan 2 nabi. Dari Nabi Ibrahim lahir dari Sarah melahirkan Nabi Ishak, dari Hajar melahirkan Nabi Ismail ya. Dari Nabi Ismail ke bawahnya nggak ada nabi kecuali terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Ishak di sini ada nggak? Lahirlah Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub lahirlah para nabi. Nah, dari jenjang dari jalur Nabi Ishak inilah lahir nabi. Makanya hadisnya kanat Banu Israel tasusumul anbiya. Bani Israel itu lahir dipimpin oleh para nabi. Nanti kan itu hadis sama imamah nih. Adapun umat Muhammad setelah nabi adanya Khalifah, Khulafaur Rasyidin Al-Mahdin. Bagaimana kalau banyak khalifah, banyak orang mengaku imam-imam? Fu bi baitil awal fal awal. Nah, itu larinya ke situ. Tepati baiat yang awal. Nabi Yakub itu nama kecilnya adalah Israel. Lah bagaimana kita kutuk Israel? Padahal Nabi Yakub nama kecilnya adalah Israel. Nah, jangan sampai salah, keliru. Masa dikutuk Nabi Israel? Di surat ke-17 tadi Al-Isra disebut juga surat Bani Israel. Bani itu artinya anak keturunan. Israel itu artinya Nabi Yakub. Jadi berbicara Bani Israel berarti berbicara tentang Bani Yakub, anak keturunannya Nabi Yakub. Nanti kita bedakan ya antara Israel negara dengan Israel nabi. Jadi Nabi Yakub nama kecilnya adalah Israel. Kalau bahasa Arab sekarangnya artinya Abdullah, hamba Allah. Israel dari kata Isra. Isra artinya apa? Subhanalladzi asra artinya perjalanan malam. Karena Israel ini, Yakub ini sering perginya malam-malam. Jadi kalau ada orang pergi malam-malam itulah Israel. Jangan disimpul begitu juga. Ini kesimpulan yang salah, yang keliru. Mengapa beliau sering perginya malam? Karena kalau siang-siang mau dibunuh. Nah, makanya dia menyelinap. Siapa yang membunuh? Saudaranya sendiri. Karena iri. Kok yang jadi nabi dia bukan saya katanya. Akhirnya dia kan menyelinap. Akhirnya oleh bapaknya kan Nabi Yakub, kamu pergi ajalah ke daerah keturunan nenekmu dulu Nabi Ibrahim di sana. Nah, supaya jangan dibunuh. Dia pergi kan, tapi akhirnya kemudian sadar semuanya bersatu lagi. Ya itu tadi ya dari Nabi Yakub nama kecilnya. Nah, orang-orang Zionis tahu sejarah. Dia tahu sejarah tuh. Ayatnya dia juga paham, hadis juga tahu. Tapi untuk mengingkari tadi. Nah, bagaimana saya supaya dikaitkan dengan Israel? Maka nama negaranya adalah negara Israel. Supaya dikaitkan. Kalau kamu membenci saya, kamu berarti membenci nabimu dong. Nabi siapa? Nabi Yakub. Saya Israel kok. Itu dia tuh liciknya. Kalau pinter tapi licik kan jadi keblinger. Jadi waduh ini. Nah, kita jangan sampai keliru ya. Ini kurang lebih secara singkat aja agar kita paham. Kalaupun kita menyebut negara Israel adalah lengkapnya sebenarnya Zionis Israel. Israel yang Zionis. Sebab jangan sampai keliru. Keliru ke nama Nabi tadi. Jadi artinya kita tetap diarahkannya ke Zionis tadi. Zionis Yahudi lebih lengkap lagi. Sebab ada juga Yahudi yang nggak setuju perang. Ada namanya Yahudi non politik. Ya, ada juga non politik. Dia nggak setuju. Dia demo-demo terus. Demo untuk menentang perang. Sebab kalau perang kita jadi tidak aman. Kita diserang nanti oleh Hamas. Itu Yahudi non politik. Yahudi yang anti Zionis. Jadi ada juga nih orang Yahudi yang tidak mau perang. Dia nggak setuju, nggak boleh perang. Kita harusnya hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang Islam. Nah, tadi ya dari Nabi Nuh, bangsa Mesir
Nanti insya Allah penjelasan berikutnya pada pertemuan keberapa. Secara umum begini, dulu itu tanah ini kalau kita bicara peta, belum ada sejak zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, belum ada namanya negara Palestina, belum ada namanya Yahudi apalagi Israel. Adanya Ardu Kan'an. Kan'an siapa? Bukan Kan'an anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh kan udah mati kan, tenggelam. Kan'an. Ada cucunya lagi namanya Kan'an. Kan'an ini artinya dataran rendah, dataran yang subur, tuh bahasa Arab kunonya Kan'an. Nah, kita sebut Ardu Kan'an. Nah, kemudian datanglah penduduk dari Krit, dari Yunani, masih keturunan Nabi Nuh juga yang di Eropa tadi. Dia datang ke Mesir. Mesir kan berbatasan dengan Gaza, Palestina. Kemudian berkaulah di situ dengan orang-orang ke Ardu Kan'an tadi. Akhirnya kita, nama daerah ini apa sih? Masa Ardu Kan'an kita beri nama. Nah, namanya Ba Lam Sin Ta. Dibaca apa kira-kira? Balasta kan? Ya udah kita sebut namanya Balasta. Tahun 1920 ketika Inggris masuk ke situ, dia tahu sejarah. Kan orang Inggris nggak bisa menyebut Balasta. Udah sebut saja Palestine. Akhirnya sejak itulah namanya. Nah, kita orang Indonesia nggak bisa nyebut Palestine, sebutlah Palestina. Udah ya. Asal mulanya milik orang-orang Arab Muslim semuanya. Jadi orang Yahudi nggak punya hak. Mana buktinya? Dari sejarah aja nggak ada dia. Namanya aja Ardu Kan'an. Ini ya, dari segi sejarah terbantahkan. Sekarang Masjidil Aqsa yang ada di situ. Kapan pondasi Masjidil Aqsa didirikan? Kan banyak pendapat, puluhan pendapat. Nah, di buku ini dibahas ada 4 pendapat yang paling kuat. Yang pertama, pondasinya dibangun oleh para malaikat. Tapi ini dibantah karena malaikat punya tempat ibadah sendiri. Yang kedua, dimulai dari Nabi Adam. Nah, di buku ini dijelaskan menurut Ibnu Qasim Al-Jauziyah, yang paling kuat pendapatnya pondasinya dibangun sejak Nabi Adam. Kemudian 40 tahun kemudian Masjidil Haram, pondasinya 40 tahun kemudian Masjidil Aqsa. Kemudian ditinggikan kembali oleh Nabi Ibrahim dan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman memperbaiki, merenovasi kembali. Jadi artinya adalah berbicara Masjid Aqsa itu berbicara peradaban manusia sejak zaman Nabi Adam tuh. Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Muhammad, semuanya terkait dengan Masjidil Aqsa. Nah, sekarang bagaimana perhatian Rasul terhadap Masjidil Aqsa, terhadap Baitul Maqdis? Ternyata luar biasa para hamba Allah. Isra Mi'raj jelas. Kemudian surat. Jadi kalau dakwah lewat surat, Rasul sudah kirim surat ke Heraklius. Siapa Heraklius? Kaisar Romawi yang menguasai dunia waktu itu, termaksud menguasai Ardu Kan'an, tanah yang ada Masjidil Aqsa di dalamnya. Rasul kirim surat ke Heraklius, kan ngirim banyak surat kan. Salah satunya, kalau sekarang kirim WA, kalau zaman dulu kan langsung ngirim utusan, datang Heraklius, ini surat dari Nabi saya. Isinya apa? Supaya masuk Islam. Maksud Nabi, tolong jagalah Masjidil Aqsa, jangan dihancurkan. Heraklius waktu itu mengakui sebenarnya ini benar nih nabinya nih. Tapi karena dia malu kepada bawahannya, namanya raja kan, gengsi kan, nanti gimana nih? Kan ada orang-orang yang gengsi kalau berbaiat, lalu gengsi nanti gimana nih posisinya? Dia juga sebenarnya dia meyakini ini nabi terakhir. Akhirnya udah, dia akhirnya nggak masuk Islam, tapi Masjidil Aqsa dijaga jangan ada sampai dirusak. Kemudian perang Dumadul Janda, perang Mu'tah, perang Tabuk, semuanya adalah untuk perang di perbatasan Masjidil Aqsa, perang di perbatasan Palestina. Jadi Nabi itu karena dikuasai Yahudi, kita harus membebaskannya melalui beberapa pak. Terakhir, sebelum Rasul wafat, coba bandingkan. Bayangkan para ikhwan, sebelum wafat beliau masih mengutus siapa namanya? Usama bin Zaid bin Harisah, kamu berangkatlah ke perbatasan Palestina, kau bebaskan sana Palestina, karena di sana ada Masjidil Aqsa. Berangkatlah Usama bin Zaid, tapi belum sampai ke perbatasan Rasul wafat kan.
Ya Usama nggak berani melanjutkan karena nunggu komando berikutnya. Dia pulang, kemudian dibayarlah Khalifah Abu Bakar. Kemudian Khalifah Abu Bakar mengangkat kembali Usama, melanjutkan perintah Nabi, kamu berangkat. Padahal di situ ada Khalid bin Walid, ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab, ada tokoh-tokoh senior. Tapi yang dikirim Usama bin Zaid yang umurnya kurang lebih 20 tahun, baru tamat SMA. Dipilih untuk memimpin pasukan yang di situ ada sahabat-sahabat senior. Coba, luar biasa nih. Cuma waktu itu banyak orang yang protes. Ini anak, kalau zaman Nabi mungkin nggak berani kan. Ini Abu Bakar kan baru dibaiat, ganti aja nih Usama, belum pengalaman, ganti yang senior masih banyak. Apa jawaban Abu Bakar? Saya tidak akan mengubah keputusan Rasul, karena keputusan Rasul pasti benar. Tetap berangkat. Ketika mau berangkat, apa yang dilakukan Abu Bakar? Usama naik kuda, Abu Bakar yang menuntun kudanya coba sampai ke perbatasan Madinah. Ya Umar, kira-kira kalau antum nih dek jadi Usama, kira-kira enak nggak? Ya nggak enak banget, masa Abu Bakar nggak sopan amat ya. Ya Abu Bakar, ya nggak boleh, nggak. Anda adalah utusannya Rasulullah, bukan utusan saya. Anda yang memilih Rasul. Udah tenang aja. Nah, Abu Bakar berbisik, kalau bisa tolong Umar bin Khattab ditinggal di Madinah untuk dampingin saya. Kira-kira mau nggak? Ya pokoknya apa yang diminta Abu Bakar. Artinya Umar tidak berangkat, yang berangkat. Nah, begitulah terjadi pembebasan perbatasan dimenangkan oleh Usamah bin Zaid. Terbukti bahwa pilihan Rasul tepat, Abu Bakar tepat. Kemudian dilanjutkan pada masa Umar bin Khattab. Sudah dirancang, jadi pembebasan Al-Aqsa itu dirancang sejak Rasul mengutus Usamah, kemudian Abu Bakar melanjutkan Usamah. Abu Bakar membentuk 5 Taifah. Ada Khalid bin Walid, ada Amr bin As, kamu berangkat melalui jalur Gaza. Khalid bin Walid dari Suriah, ada pasukan-pasukannya, ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi sudah dirancang oleh Abu Bakar. Kemudian hendak menang, Abu Bakar wafat, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tinggal melanjutkan sampai terbebaslah Masjidil Aqsa dan Palestina pada masa Umar bin Khattab, sehingga ada pembebasan, ada buktinya, yaitu surat penyerahan diri pendeta Sophronius kepada Umar bin Khattab. Sama sekarang pembebasan Masjidil Aqsa dirancang oleh siapa? Imam Allah yarham Ghazwah Fathul Aqsa. Sekarang imam kedua melanjutkan. Sama seperti tadi, Rasul, kemudian Abu Bakar, selesai pada masa Umar. Imam Muhyiddin Hamidi sudah mencanangkan, Imam Yahsallah melanjutkan. Siapa yang membebaskan? Wallahu a'lam bishawab. Entah imam berikutnya, entah siapa, kita ikutin aja skenario dari Allah. Tadi kan ayatnya, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadallana, akan muncul pasukan-pasukan yang hebat, pasukan-pasukannya akidahnya kuat. Wa kana wa'dam maf'ula, itu janji Allah yang pasti terlaksana. Oke, selesai. Kemudian pada bab berikutnya dicantumkan di sini perang salib. Setelah masa khalifah selesai, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, fitnah. Palestina kembali lagi dijajah oleh orang-orang salib. Paus Urbanus yang langsung memimpin, memberi komando. Orang-orang Kristen yang mau masuk surga ikut perang salib. Tuh coba pakai perang tuh. Jadi dia mengobarkan perang, pasukannya sendiri dijajah, selesai dijajah. Kemudian, nah kita langsung singkat cerita pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ini masa kesekian ya. Bukan hanya Salahuddin, dimulai dari Imaduddin Zangki, Nuruddin Zangki, baru kemudian Salahuddin Al-Ayyubi. Pembebasannya. Di sini ada 9 kunci yang insya Allah bisa kita lakukan, dan sebagian sudah kita lakukan ya. Bagaimana pembebasan Al-Aqsa, 9 kunci Salahuddin Al-Ayyubi. Pertama, menjaga kebersihan hati. Kita niatnya karena Allah, insya Allah bismillah berjuang dalam jamaah. Yang kedua, menjaga sholat tahajud, sholat malam. Mari kita jaga sholat tahajud di sepertiga malam ya. Mohon kepada Allah. Karena Salahuddin itu mengecek pasukannya kapan? Pada waktu tengah malam, jam 3, tengah 4 dia keliling ke tenda-tenda.
ada orang pasukannya lagi baca Quran, lagi berdoa, lagi tadarus, ini tanda-tanda kemenangan. Tapi kalau dilihat tendanya lagi waduh ini kalah kita. Ya Pak Naib, nggak harus keliling naibnya kan, dicek kan. Saya dulu waktu, nah ini teringat lagi Imam Muhyiddin Hamidi ngecek, kalau ngecek stafnya kapan? Jam 3 ditelepon. Kalau nggak diangkat, udah paginya kena marah deh. Jam 8, jam 9 kalau di WA nggak dibalas, panggil kumpul, waduh ini kena marah deh. Karena apa? Jam 3 nggak bangun kita, nggak balas EA-nya tuh. Nggak ada alasan, nggak punya kuota pokoknya. Tahu sendiri kan militer, nggak ada alasan pokoknya. Nggak ada alasan ngantuk, alasan sakit. Imam memang nggak sakit tuh. Nggak alasan sibuk, emang imam nggak sibuk? Iya benar juga kan. Sibukan mana kita sama imam? Sakit mana kita sama imam? Masya Allah, udah nggak ada alasan deh. Apalagi di hadapan Allah nggak ada alasan kita nggak tahajud. Mari, imam sudah mencanangkan kita, hidupkan kembali ya para ikhwan sholat tahajud. Ini Salahuddin Al-Ayyubi bukan para sahabat. Sahabat kita mencontoh sahabat udah ketinggian. Salahuddin nih orang kemarin nih 1100 Masehi. Jadi orangnya masih ada, orang biasa, ya orang luar biasa. Yang ketiga menjaga ukhuwah. Nah, kita jaga ukhuwah. Bukan hanya ukhuwah, ukhuwah dengan kaum muslimin. Makanya ketika saya mau bedah buku di Jawa Tengah, imam pesan datangi Muhammadiyah, datangi NU, tokoh-tokoh untuk apa bedah. Alhamdulillah ternyata saya membedah di Meranggen, di Demak, di komplek Muhammadiyah kita sampaikan. Mereka respon, oh ternyata yang disampaikan jamaah betul, kita harus peduli dengan Masjidil Aqsa. Dia kirim donasi untuk Masjidil Aqsa. Menumbuhkan kecintaan. Nah kita sekarang bicara buku ini untuk menumbuhkan kecintaan. Oh ya kita memang diminta untuk cinta kepada Masjidil Aqsa. Mempersiapkan kemampuan. Yang muda-muda ikutin ukhuwah Al-Fatah Rescue, nanti kalau ada daurah Al-Quds ikut. Ini untuk bagian persiapan tarbiyah, Al-Fatah dan seterusnya. Mempelajari kekuatan musuh. Salah satu kekuatan musuh adalah di internet, IT. Makanya ada anak-anak muda yang di IT, media, kantor Vitamina juga IT ini kekuatannya. Kemudian menanamkan rasa optimis. Jangan orang-orang Zionis Yahudi itu sebenarnya kuat atau lemah? Dia ngadepin anak-anak kecil pakai batu ketapel, dia pakai senapan AK-16, itu aja udah tahu dia itu kalah sebenarnya. Dia itu pengecut. Kalau mau 1 lawan 1 kan, berani nggak kira-kira? Nggak berani dia, beraninya pakai pistol, pakai senjata. Jadi mereka pakai senjata, bukti dia takut sebenarnya. Orang Zionis Yahudi sebenarnya lemah, tapi umat Islam lebih lemah lagi. Kenapa? Karena nggak bersatu persoalannya, nggak berjamaah. Nah, yang kita tumbuhkan itu kekuatan optimis dengan berjamaah. Yang ke-8 menyiapkan kader. Ya. Jadi kader-kader muda ditumbuhkan deh. Coba ada anak-anak SMA kita briefing tentang Al-Aqsa. Materi yang sekarang diajarkan disederhanakan, sampaikan ke anak-anak kita. Anak-anak TK, TPA ngaji. Gambar Masjidil Aqsa, mewarnai Masjidil Aqsa. Nah, diwarnai itu untuk menumbuhkan rasa cinta, itu bisa diwarnai. Kan pernah ada lomba juga. Saya pernah mengadakan lomba mewarnai Masjidil Aqsa. Jangan hanya mewarnai yang lain. Ini untuk menumbuhkan cinta. Ya. Bergerak sistematis. Kita terpimpin alhamdulillah. Ini kurang lebih tentang Zionis, nanti ada materi sendiri. Bagaimana menghancurkan umat Islam dengan memecah belah. Mereka berkonspirasi dengan segala cara, mengobarkan perang, termasuk perang. Senjata itu rumusnya, senjata kalau mau laku gimana? Ya perang. Kalau nggak ada perang, siapa yang mau beli senjata? Maka Amerika mengadakan perang harus. Dulu Iran, siapa yang melatih militernya? Amerika untuk menghadapi Irak. Irannya putus hubungan dengan Amerika sejak Khomeini. Bikin senjata sendiri, putus dengan Amerika. Amerika akhirnya siapa? Bantu Irak gantian tuh. Supaya senjatanya ada yang beli. Belinya pakai minyak kan. Jadi itu nggak ada ini yang penting senjatanya bagaimana laku. Suriah
Bagaimana supaya senjata kembali Suriah? Adain perang antara Assad yang ini Syiah, ini Sunni. Syiahnya dihancurin. Nanti kalau Syiah udah hancur, Sunni dihancurin nggak? Dihancurin juga sama. Dulu saya sama teman-teman wartawan menggambarkan begini. Ibu-ibu kan suka ini kan kacang, itu kacang rebus ya. Kan ada yang gede-gede, ada yang kecil-kecil, yang cenos-cenos, yang nggak ada isinya. Yang dimakan mana dulu? Yang gede-gede dulu kan? Nanti udah habis, yang kecil makan juga nggak? Dimakan juga. Kelompok ini dulu habisin, kalau udah habis, ya Sunninya dihabisin juga sama. Dr. Ramadhani Al-Buti itu yang ngarang buku sejarah, dibunuh juga, dibom di Suriah. Padahal dia tokoh Sunni. Ya dihabisin juga, itu kan cara mereka memecah belah. Jadi itu intinya, perang itu, senjata itu diadakan supaya perang itu diadakan supaya senjatanya laku. Dekadensi moral luar biasa nih, masa anak-anak muda main apa ini? Mobile Legend ya. Iya main-main loh, saya nggak tahu tuh. Kalau anak-anak muda main game, udah nggak usah dikalahin, mereka udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa mikir, ya kan? Tuh bagaimana mau mikir, mainnya game terus. Udah gampang ngalahin anak-anak muda Islam, gampang caranya, game sebanyak-banyaknya. Ya itu caranya. Nah ini ada sudah di program mereka. Kuasai sumber daya alam, sumber daya emas. Nah, Freeport tuh. Kalau diserahin ke Indonesia, dia bisa untuk melunasin utang tuh 5 tahun udah beres semua. Rebes ya, tapi yang menguasai siapa? Palestina, PBB nih, saya bicara tentang politik, sedikit politik ya. Dulu sebelum 1920, 100% tanahnya milik Palestina, hijau semua itu. Semuanya milik warga Palestina. Tahun 48 tinggal 44%. Siapa yang bagi? Jadi PBB memang ya perang nih, adain perang dulu nih, ribut. PBB turun, Liga Bangsa-Bangsa gitu. Daripada ribut-ribut, damai aja ya. Ya udah damai. Bagaimana cara dibagi? Resolusi 282 19 resolusi PBB mengatakan Palestina bagi dua. Orang Palestina 45%, 44%, 55% untuk Yahudi. Yang bagi Palestina itu PBB. Jadi kalau mengharapkan pembebasan Palestina dari PBB gimana? Ya hayata, nggak mungkin. Yang bagi Palestina itu PBB. PBB-nya siapa? Amerika, Inggris. Ya udah, makanya harus imam caranya tersendiri berjamaah. Tapi tetap langkah PBB politik Indonesia itu jalur politik tetap diikuti, kan kita segala lini. Tahun 67 tinggal 22%, sekarang tinggal 15% akibat dampak normalisasi. Yerusalem, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, negara-negara Islam menjalin kerjasama MOU, Memorandum of Understanding dengan Israel. Alasannya untuk membantu. Ternyata begitu Gaza diserang, yang tadi sudah tanda tangan kira-kira mau mengutuk Israel nggak? Nggak mau, udah tanda tangan. Mau ngutuk, udah tanda tangan ya. Jadi diem tuh, Uni Emirat Bahrain diem, nggak mau ngomong karena apa? Udah tanda tangan kita. Tahun 2023 nanti akan ada pertandingan Piala Dunia U20 di Indonesia. Salah satu pesertanya adalah kesebelasan Israel. Gimana? Tolak? Nanti berhadapan dengan Sambo gimana? Bingung nih pemerintah Indonesia, nerima enggak? Menurut FIFA Indonesia harus menerima, kalau enggak diboikot. Indonesia enggak boleh ikut Piala Dunia. Indonesia itu kalau mau ikut Piala Dunia syaratnya harus jadi tuan rumah. Kalau enggak jadi tuan rumah kagak bakal bisa. Seleksi kalah terus. Peringkat Indonesia 100 sekian. Jauh di bawah peringkat Palestina. Peringkat Palestina 80 sekian. Negaranya terjajah, tapi peringkatnya lebih baik. Indonesia masih kalah peringkat dengan Palestina. Gimana? Tolak Israel ke Indonesia? Nanti dikira ekstrim kita. Kita menolak karena sesuai dengan jawabannya. Kalau dengan polisi Al-Isra ayat 1, Al-Anbiya 71, agak tahu saya kata polisi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengatakan penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
beri kemanusiaan dan beri keadilan. Begitu Pak pembukaan Undang-Undang Dasar 45, baru nyambung. Bung Karno pernah berkata, Indonesia tidak akan tenang sebelum Palestina merdeka. Kemudian tahun 50-an, tahun 60-an, ya 50-an, Indonesia pernah menolak kehadiran Israel pada Asian Games kan. Jadi Bung Karno sudah berani waktu itu kan, bahkan pernah keluar dari PBB ya. Kalau Bapak pendiri kita bangsa berani boikot Israel. Sekarang bagaimana Bapak Presiden, berani boikot? Pertaruhan saya kira sih akan ditolak, tetap tidak boleh masuk. Karena apa? Kalau sampai Israel boleh ikut pertandingan bola di Indonesia, udah demo besar-besaran itu diprediksi. Nah, kita menyuarakan itu ya. Terakhir sebagai penutup, pembelaannya Al-Isra ayat 1 jelas. Pembelaannya ayat yang ke-7, kita harus menjadi bagian dari pembebasan Al-Aqsa. Al-Baqarah 114. Orang-orang yang memakmurkan Masjid Allah sekarang sedang ditindas di Palestina. Kita harus ikut bagian dari pembebasan Masjid Al-Aqsa. Hadisnya jelas mengatakan kita harus ke sana. Kalau tidak, ikut mengirimkan yang tadi hadis saya bacakan, maka fa'ahdina ilahi zaitan yusraju fi, kirimkanlah minyak untuk menerangi lampu-lampu. Fa inna man ahdalahu kana kaman sallafi, barang siapa yang mengirimkan, memberikan minyak-minyak untuk menerangi lampu-lampunya, sama dengan dia mendatanginya, sama dengan dia sholat di dalamnya. Allahu Akbar ya. Kemudian kata kuncinya ya jelas berjamaah, nggak mungkin sendiri-sendiri. Kata kuncinya taat, taati apa yang menjadi arahan imam ulil amri selama hak. Kata kuncinya persaudaraan, dengan umat Islam semua bersaudara. Apapun kelompoknya, organisasinya, selama dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dia saudara kita muslim. Jangan ada pertanyaan, udah ikhwan belum? Sudah. Cuma belum baiat mungkin, belum jamaah. Oh itu bukan ikhwan, udah nggak ada itu lagi. Ya memang ini bukan yang sana, yuk di belakang ikhwan bukan itu mah akhwat. Ya, yang di sana bukan ikhwan ya, bukan akhwat ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semangat jihad, ayat hadis ini yang dipercaya oleh Zionis. Tidak akan tiba hari kiamat hingga kaum muslimin akan memerangi orang-orang Yahudi dan kemudian membunuh mereka sehingga orang-orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian batu dan pohon berkata, wahai muslimin, di belakang saya ini ada orang Yahudi, kemari bunuhlah dia. Sampai batu-batu pun berbicara, kecuali pohon Horkot, karena dia adalah pohon orang-orang Yahudi, dia nggak ngomong. Makanya Perdana Menteri Israel memerintahkan kepada warga Yahudi untuk memperbanyak tanaman Horkot di depan halaman rumahnya, supaya untuk melindungi. Percaya hadis ini nggak? Percaya, mereka percaya. Saya mau dikalahkan. Ini yang bakal menolong saya itu pohon Horkot. Loh kok kita nggak percaya? Harusnya lebih percaya. Ya tadi mereka dimurkai karena mereka percaya, tapi untuk mengingkarinya. Kalau kita percaya untuk meyakininya. Kesuanya sudah kita lakukan, alhamdulillah, kita teruskan untuk menyampaikan pesan kepada umat, menyamakan visi, menyuruhkan kemanusiaan. Khusus muslimat bisa ikut awareness itu, perhatiannya, literasi bacaannya ya. Aksi solidaritas ikut ya, mendoakan tadi doa asap regenerasi, menyampaikan ke anak-anaknya, ikut memboikot produk-produk yang mendukung mereka. Jadi kata kuncinya bergerak, berjamaah, bebaskan Al-Aqsa dan Palestina. Kita kumandangkan Al-Aqsa, Al-Aqsa, Allahu Akbar. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada waktu beberapa menit, boleh kalau ada dialog, tanya jawab, insya Allah saya berikan waktunya. Kalau ada yang mau konsultasi, mendapatkan info-info, boleh di alamat, ada Facebook, ada Instagram, ada WA, ada YouTube Ali Farhansani. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Media sosialnya gunakan untuk yang manfaat ya. Gunakan untuk yang manfaat, untuk dakwah, untuk Al-Aqsa. Insyaallah
berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.